Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neputunita Astriwastari, NPM 212140002, kelas 21A, Program Studi Magister Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban asesmen tengah semester ATS Kepabeanan Ekspor dan Impor. Untuk soal yang pertama tentang analisa kasus di PT Jadi Berkah, skema Incoterm 2020, bahwa terdapat barang Palm Kernel Expeller 1.500 ton untuk pelabuhan muat di Tanjung Priok, pelabuhan tujuan Yokohama, kemudian untuk dua skema diminta FOB Tanjung Priok dan Chief Yokohama. Masalah, 1. Kapal terlambat 2 hari, 2. Kerusakan muatan 5% saat masih di pelabuhan muat. Yang pertama untuk FOB atau Free On Board. Dalam skema FOB atau Free On Board Tanjung Priok, risiko berpindah dari penjual ke pembeli hanya setelah barang berada on board the vessel di pelabuhan muat. Karena kerusakan 5% terjadi saat barang masih berada di pelabuhan muat dan sebelum melewati palka kapal, maka risiko tersebut tetap menjadi tanggung jawab penjual PT Jadi Berkah. Keterlambatan kedatangan kapal selama 2 hari tidak mempengaruhi alih risiko karena selama barang belum naik ke kapal, seluruh risiko tetap berada pada penjual. Dengan demikian, kerusakan 5% sebelum proses onboard sepenuhnya ditanggung oleh penjual. Yang kemudian kedua tentang chief atau cost insurance and freight. Dalam skema chief atau cost insurance and freight Yokohama, meskipun penjual berkewajiban membayar biaya pengiriman asuransi, risiko tetap berpindah kepada pembeli hanya ketika barang telah berada on board vessel di pelabuhan muat, sama seperti ketentuan pada FOB. Karena kerusakan 5% terjadi sebelum barang naik ke kapal, maka risiko masih berada pada penjual dan asuransi yang akan dibayarkan penjual dalam chief belum berlaku untuk kerusakan yang timbul sebelum proses onboard. Keterlambatan kapal 2 hari juga tidak mengubah titik alih risiko tersebut, sehingga seluruh kerusakan 5% yang terjadi sebelum barang onboard tetap menjadi tanggung jawab penjual. Kemudian, kita lanjutkan untuk soal ATS nomor 2. Yang pertama yaitu tentang 3 instrumen dasar kepabeanan. 3 instrumen dasar dalam kepabeanan, the three basics of custom laws, yang wajib dipahami eksportir dan importir, umumnya mencakup yang pertama, penetapan klasifikasi barang atau HS Code Classification, kemudian yang kedua adalah penetapan nilai pabean atau custom valuation, dan yang ketiga itu penetapan asal barang atau rules of origin atau origin determination. Ketiga instrumen ini menjadi fondasi seluruh proses kepabeanan dan berkaitan langsung dengan berbagai skema FTA atau Free Trade Agreement yang dimiliki Indonesia. Kombinasi pemahaman instrumen dasar kepabeanan dengan pemanfaatan FTA dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, maupun negara sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan bagi eksportir. Bagi eksportir, pemahaman terhadap HS Code dan Rules of Origin memberikan keuntungan besar karena memungkinkan produk memenuhi syarat FTA dan memperoleh tarif preferensi di negara tujuan, sehingga daya saing ekspor meningkat. Selain itu, ketika barang memenuhi ketentuan asal barang, biaya tambahan akibat tarif masuk dapat diminimalkan, memungkinkan harga jual lebih kompetitif atau meningkatkan margin keuntungan. Penerapan klasifikasi dan nilai pabean yang tepat juga membantu menghindari penolakan dokumen, pemeriksaan fisik berlebihan maupun sanksi administrasi sehingga proses ekspor menjadi lebih lancar, cepat, dan efisien. Kemudian yang kedua itu keuntungan bagi importir. Bagi importir, pemahaman terhadap HS Code dan Rules of Origin memungkinkan pemanfaatan FTA sehingga biaya masuk dapat turun secara signifikan bahkan hingga 0% yang pada akhirnya menurunkan total biaya impor dan meningkatkan daya saing industri domestik yang menggunakan bahan baku impor. Selain itu, penetapan nilai pabean yang akurat memberikan kepastian dalam perhitungan biaya masuk, pajak impor, dan biaya administrasi kepabeanan, sehingga membantu perencanaan keuangan dan meningkatkan efisiensi logistik. Pemenuhan dokumen yang sesuai dengan 3 instrumen dasar kepabeanan juga mengurangi risiko koreksi nilai pabean, penetapan klasifikasi ulang, serta pemeriksaan lanjutan yang dapat memperlambat proses produksi dan menambah biaya, sehingga impor dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Keuntungan bagi negara pemanfaatan FTA yang didukung oleh penerapan 3 instrumen dasar kepabeanan memberikan keuntungan signifikan, termasuk meningkatkan daya saing ekspor nasional ketika perusahaan lokal mampu mensuplai pasar global dengan tarif referensi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas industri nasional. Penetapan klasifikasi nilai pabean yang benar juga memastikan penerimaan negara dari pajak dan bea menjadi akurat, mengurangi potensi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dalam sistem kepabeanan. Selain itu, optimalnya penggunaan fasilitas FTA menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdagangan internasional, memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra, dan menarik lebih banyak investasi asing karena adanya kepastian aturan stabilitas regulasi kepabeanan. Baik, demikianlah presentasi dari saya terkait dengan asesmen kepabeanan dan ekspor impor.
Terima kasih atas perhatiannya.